Kita buka di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Dari 3 ayat ini kita belajar 3 kebenaran dan sekaligus mencoba untuk bercermin kita ya, introspeksi. Coba dilihat nanti diri kita masing-masing, roh kita seperti apa. Apakah benar masih menyala-nyala atau sudah mulai pudar, atau bahkan mungkin sudah mulai bagus. Nah, mantap. Tinggal kita tingkatkan lagi kalau sudah bagus. Kalau belum bagus, ya kita perbaiki supaya makin bagus. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Katakan amin. Amin. Ini ayat bagus ya. Ini ditulis oleh pemazmur Daud, orang yang biasa tapi jadi luar biasa, dan dimulai dengan kata positif. Lihat, berbahagia. Bahasa yang lain dikatakan diberkatilah, beruntung. Jadi orang yang ada di dalam Tuhan itu berbahagia, beruntung. Bagi saya menerjemahkan orang yang di dalam Tuhan, rohnya tetap menyala-nyala. Kita tepuk tangan buat Tuhan. Ya, ada 3 hal yang saya sampaikan. Yang pertama, kalau rohmu masih menyala-nyala, benar-benar bagus, masih ada terang, masih ada cahaya, masih ada firman, kita bisa berani berkata tidak terhadap dosa. Kita nggak bisa kompromi dengan dosa. Orang yang rohnya, Roh Kudus di dalam dirinya, rohnya benar, rohnya bagus, imannya mantap, dia berani berkata tidak terhadap dosa. Amin. Katakan amin. Amin. Nah, dimulai dengan kata-kata yang sederhana, tapi ini membumi. Perhatikan, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Tanpa sadar, ada beberapa orang Kristen yang fasik, tanpa sadar, hanya beragama. Fasik itu artinya orang yang tahu kebenaran tapi nggak melakukan, itu fasik. Orang Kristen tapi nggak taat, itu fasik. Tanpa sadar, banyak orang Kristen rohnya mulai nggak nyala-nyala, bahkan cenderung pudar. Dosa itu lambang dari kegelapan, kebenaran itu lambang dari terang. Orang Kristen yang hidup di dalam terang pasti rohnya menyala-nyala. Amin. Tapi orang Kristen yang hidupnya cenderung fasik, tidak di dalam kebenaran, berarti dalam kegelapan, itu bahaya. Tidak berdiri, awalnya berjalan. Kalau berjalan ya biasanya nggak terlalu serius. Tapi ketika mulai berdiri, itu udah mulai tatap-tatapan, kalau berdua atau bertiga atau berempat, berarti sudah mulai berhenti, berarti sudah mulai serius. Tidak berdiri, apa dikatakan? Di jalan orang berdosa. Betul-betul orang Kristen berkata, tidak kompromi terhadap dosa, tapi cinta kepada kekudusan. Nah, itu mantap. Amin. Kalau orang Kristen masih miring-miring jalannya, hidupnya miring-miring, kebiasaan buruk masih dilakukan, merokok jalan masih, mabuk masih jalan, itu miring-miring saudara. Kalau miring-miring begitu tuh, itu namanya rohnya padam. Saya mau pastikan padam karena dia dalam kegelapan. Apalagi masuk ke part ketiga, tidak duduk. Jadi tadi awalnya berjalan, sekarang mulai berdiri. Kalau sudah duduk, lebih berat. Kalau sudah duduk bisa berjam-jam Pak John. Ya orang kalau sudah ngobrol duduk, itu bahaya. Dan yang dibicarakan adalah pencemooh. Tanpa sadar, kebiasaan kita, kalau kita belum dirubah, mulut kita, hati kita belum baru, kita sering melihat kekurangan gereja, kelemahan gereja, pelayanan gereja. Sudah begitu, kalau ada salah satu hamba Tuhan aja, atau mungkin Pak Gembala, Bu Gembala, keliru aja, bukan keliru dalam pengertian apa, kepada rumah itu dikunjungi, kepada rumah ini tidak. Yang tidak dikunjungi itu bisa kumpul 2-3 orang, tahu nggak, Pak Gembala kita kayak sentimen sama saya. Sentimen itu yang di sana dikunjungi, saya tidak. Terus yang awalnya ini 4-3 orang ibu-ibu yang nggak ngerti apa-apa, awalnya nggak ngerti apa-apa, nggak ada. Dia cuma gara-gara diprovokasi gitu. Iya loh, bener loh. Dulu itu 10 tahun yang lalu. Udah 10 tahun yang lalu masih iya, dia pernah juga lewat di sana.
Di sana dilewati apa dikunjungi, saya tidak dikunjungi. Coba perhatikan, kalau gaya kekristenan kita masih kayak begitu, berarti sebenarnya roh kita dalam kegelapan. Kalau roh kita dalam kegelapan, berarti nggak bisa menyala. Kalau gelap, nggak bisa jadi terang, nggak bisa jadi kebenaran, nggak bisa menyinari, nggak bisa memberi petunjuk. Untuk itu Alkitab memberi petunjuk itu gampang. Kamu mau bahagia, kamu mau menyala-nyala, hidupmu mau jadi lebih baik, jangan berjalan, jangan berdiri, jangan duduk. Orang fasik, orang berdosa, dan pencemooh. Kalau kita sudah begitu, keren. Tapi Pak Pendeta, aku masih merokok. Mulutmu masih gelap. Kita masih mabuk, nggak boleh. Kita masih ngomongin pendeta, nggak boleh. Ngomongin ke gereja yang kini kurang ini, nggak boleh. Saya kasih tahu, tanpa sadar, itu sebenarnya cara-cara orang fasik, cara-cara pencemooh, cara-cara orang berdosa. Dan Alkitab katakan, kalau kita tidak berkata tidak terhadap itu semua, berarti kita masih gelap. Kalau rohmu mau menyala-nyala, kita pastikan kita berkata tidak terhadap dosa dan yes kepada kekudusan, kepada kebenaran. Saya bersyukur sama Tuhan sejak saya bertobat, kenal Tuhan, saya bertumbuh. Kasih saya, roh saya menyala-nyala. Dari saya kenal Tuhan sampai hari ini saya jadi pendeta. Umur saya masih muda ya, saya muda sekali. Tuhan taksir juga ya daripada saya. Saya 58 saudara. Cuma kalau dari jauh itu kayak 38 ya. Dari jauh kayak gitu. Saya menikmati hidup ini benar. Ciri orang yang rohnya menyala itu nggak kompromi dengan hal-hal yang nggak benar. Dia berani berkata tidak terhadap dosa, terhadap penyelewengan, terhadap kenajisan, terhadap hal yang buruk. Harus berani berkata begitu. Persis kata Alkitab, ia tidak berjalan, ia tidak berdiri, ia tidak duduk dalam komunitas, dalam suasana hal-hal yang buruk. Gak mau. Dia hanya mau selalu yang baik. Amin. Katakan amin. Amin. Yang kedua, Pak Gembala penyerahan anaknya 35 menit sih lihat. Jadi saya nggak boleh lama-lama. Gak apa-apa ya. Yang kedua, dia radikal terhadap firman. Dia menghidupi firman Tuhan. Nah, kemarin sudah disinggung nih oleh Pak Gembala dalam khotbah. Poin kedua dari bagian yang kedua tentang keintiman orang Kristen. Dan hari ini saya mencoba untuk menerjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita baca dulu 2, 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang menerbangkan Taurat itu siang dan malam. kesukaannya, suka banget gitu. Jadi firman itu seneng banget gitu. Kalau yang disenengin firman, pasti benar, berarti terang. Tapi kalau yang disenangi yang lain, belum tentu. Contoh, saudara membaca kiat hidup sukses dibanding membaca Alkitab. Buku di luar sana banyak buat kita sukses gimana, buat kita maju. Buku-buku motivasi banyak, tapi saya kasih tahu, itu belum tentu terang. Tapi kalau saudara membaca Alkitab, saya mau jamin, firman-Mu pelita bagi kakiku. Kalau saudara baca Alkitab, pasti itu adalah pelita, itu adalah terang hidupmu. Amin. Udah pasti itu. Dan pasti banyak petunjuk kiat-kiat hidup saudara jauh lebih sukses. Karena sebenarnya semua buku-buku di luar sana itu sumbernya adalah Alkitab. Semua motivator-motivator terkenal itu sebenarnya kalau mau sadar, tidak sadar, sumbernya adalah Alkitab. Maka kalau saudara membaca Alkitab dengan benar, dicintai sampai seperti kecanduan. Ada loh yang kadang-kadang rohnya dibiarkan. Bangun pagi ku terus mandi,
tidak lupa sarapan pagi, tidak lupa lagi aku jadi ngopi. Jangan lupa lagi kan. Tapi baca Alkitab belum loh. Ada orang Kristen begitu ya. Tubuh jasmaninya dikenyangkan, baca Alkitab belum loh. Saya kasih tahu, mulai besok dibalik. Bangun pagi, isi, kenyangkan roh kita dengan doa dan baca firman. Amin. Katakan amin. Amin. Itu caranya dan cirinya roh orang itu masih hidup. Apalagi saudara bisa makan 3 kali sehari, tapi sehari nggak baca Alkitab sama sekali. Oh, minta maaf. Berarti mungkin ya rohnya ada pudar, nggak menyala-nyala lagi tuh. Tapi kalau dia membaca firman, dia suka kecanduan, tanpa firman nggak bisa. Pokoknya aku harus firman dulu. Itu nanti ya, saudara beda. Percaya tidak percaya. Menurut saya nih, menurut bisa dipercaya bisa tidak ya. Tapi menurut sayanya, tapi firmannya iya ya. Ketika saya membaca firman, memang hidup saya berubah. Yang bisa mengubah hidup saya itu ketika saya betul-betul cinta firman. Contoh sederhananya, coba saudara bisa bayangkan kalau saya nggak ngerti firman, nggak baca firman, saya pasti nggak se-happy dan sebahagia ini hidup saya dengan istri saya. Kenapa istri saya belum saya bentak? Apa sih, Mam? Belum. Pak John belum. Nggak tahu Pak John bentak Bu Susi berapa kali, saya nggak tahu ya. Semoga tidak ya. Gimana sih? Terus, loh Pak Pendeta kok bisa nggak begitu sama istri? Karena pada waktu saya baca Alkitab, hai suami, kasihlah istrimu. Saya baca kata kasih dan kata pengorbanan, katanya kasihnya agama Allah. Jadi untuk sebuah nilai, jadi itu tanggung jawab saya saudara, mendengar ayat itu. Tiap hari yang saya ingat hanya mengasihi istri, mencium istri, memeluk istri, membela istri, pokoknya baik-baik sama istri. Amin. Amin. Kayaknya pada tekan semua, suka pukul istri, jangan-jangan ada yang suka marah-marah sama istri. Itu karena firman. Firman itu hidup, firman itu kuat. Karena dia hidup bisa memberi terang, karena kuat memampukan kita untuk hidup bebas dan merdeka. Jadi kenapa saya belum bertengkar? Ya itu aja masalahnya. Kalau saudara tanya, Pak Pendeta, bisa nggak bertengkar dengan istri? Bisa, tapi saya nggak mau. Karena Alkitabnya nggak ada. Seandainya Alkitab katakan gini, hai suami, ajaklah bertengkar istrimu, saya kebukin terus dia. Tapi Alkitab nggak ada. Sampai detik ini saya baca Alkitab sudah 12 berarti 12 kali dulu. Jalan Kejadian sampai Wahyu baru ke-12 ini ya. Tahun ini bisa selesai. Karena setiap hari kan 10 sampai 12 pasal. Jadi itu selesai pasti. Saya merenungkannya, kenapa kok saya bisa lakukan itu? Sehingga roh saya bisa berubah, hidup saya bisa berubah. Karena firman. Coba, kalau mau jujur, angkat tangan dalam hati saja. Siapa yang pernah ngomelin istrinya? Angkat tangan dalam hati. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Siapa yang suka ngelawan suaminya? Angkat tangan dalam hati. Oke. Enggak usah angkat tangan, itu angkat tangan sama anaknya. Terus saya kasih tahu, kenapa begitu? Sederhananya, kita nggak cinta firman. Kita hanya baca, tapi nggak merenungkan, nggak menghidupi. Kalau saudara sampai kecanduan menghidupi firman, saya kasih tahu, engkau orang merdeka. Amin. Engkau orang yang punya roh yang menyala-nyala. Karena firman itu pelita. Maka kalau firman dihidupi, pelitamu jadi bersinar. Amin. Pasti itu. Pasti. Ada anak yang masih punya orang tua, angkat tangan. Oke, saya juga. Saya kasih tahu. Kalau engkau rohmu mau menyala, itu dilihat aja sikapmu terhadap orang tuamu. Kalau engkau cuek, nggak peduli, nggak hormat, saya kasih tahu. Sebenarnya rohmu ada. Alkitab katakan, hai tadi, kalau anak, hormatilah orang tuamu. Taatilah orang tuamu. Tapi berapa kali kita membantah mama kita? Ada yang tega membentak orang tua, dibentak. Apa sih, Ma? Apa sih?
tega banget ya. Dia kasih makan sama kita aja belum. Aduh, kalian kurang ajar. Kasih makan aja belum, sudah berani melawan orang tua loh. Terus kita Kristen begitu. Saya kasih tahu, saya pastikan berarti kau belum makan firman. Kalau rohani mau makan firman setiap hari, engkau punya rasa hormat dan kagum sama orang tua. Pasti itu. Kenapa? Karena dia tahu betul kenapa saya sayang pada orang tua. Kenapa saya ajarkan juga saudara sayang orang tua. Kalau nggak ada orang tua, nggak ada kita. Mau orang tua kita seburuk-buruknya kayak apapun, ayah saya berjudi dulu, ayah saya mungkin kurang baik, keluarga kami tidak baik. Tapi ketika kami bertobat, kami percaya, kami hidup sama firman, saya hidupi firman itu. Ketika firman itu dihidupin, roh kita jadi bagus. Amen. Kita belajar taat, hormat, jangan pernah bentak orang tua. Amen. Jangan pernah melawan orang tua. Itu sebenarnya kalau kau lawan orang tua, kau bentak orang tua, sebenarnya rohmu padam. Karena firmannya ngomongnya nggak gitu. Firman itu kan pelita berarti sinar, memberikan cahaya. Taatilah, hormatilah orang tuamu. Jadi pada waktu engkau taat, engkau hormat sama orang tua, rohmu menyala. Jadi aplikasinya banyak sekali. Tapi pokoknya kurang lebih beginilah. Sebelum sarapan, ngopi kan ada yang tadi terima kasih Pak Sil. Saya tidak ngopi tapi udah bener dibawain jamu. Gara-gara Bapak kasih jamu, pilek saya udah hilang. Saya udah gak pilek. Bener-bener itu mau buatan tadi kata gini. Udah minum jamunya, bener. Akhirnya dibawain jamu di bawah, saya udah minum ya. Tadi pagi saya agak kurang fit mungkin karena agak terlalu capek. Tapi gara-gara jamu, nah itu kata-kata firman itu, jamu itu saudara tahu nggak? Jaga mulutmu, itu jamu gitu. Jadi kalau jaga mulut, jaga dengan benar dengan kata-kata firman, jadi berkat. Kita tepuk tangan buat Tuhan. Jadi pastikan bangun tidur berdoa baca Alkitab. Yang lain jangan dulu. Percaya saya. Pak Pendeta, saya terlalu sibuk, saya mau bangun pagi, mandi dulu, setelah itu sarapan, baca firman, boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Takutnya ketika sudah sarapan, ketika sudah mandi, langsung jalan ke kantor. Nanti dalam perjalanan hidupmu dari pagi nggak ada terang firman. Karena firman itu pelita. Saya ulangi, firman itu Jadi ketika orang membaca firman, sepanjang jalan itu, jalannya diterangi. Nanti kalau ada orang yang mau nipu, kita tahu kok peka. Kayak mau bohongin saya. Kalau ada orang nggak baik, kita peka. Karena ada terang. Dikasih hikmat, dikasih pengertian. Tapi kalau nggak begitu, percaya saya. Nanti kita jadi, kok saya ini kok kayak jadi nggak tahu apa-apa gitu ya. Tapi ketika engkau candu terhadap firman, ketagihan terhadap firman, maka hidupmu pasti diberkati. Amin. Yang terakhir, nah kalau yang terakhir, yang sipit jadi melek, belum, gitu ya. Enggak. Berhasil dalam segala hal. Nah, siapa yang tidak suka ini? Ayat 3 yang kita baca. 1, 2, 3. Ya. Seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Oke, saya akan membahas yang apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jujur, orang kalau bekerja sukses, dia pasti makin semangat. Orang kalau pelayanan sukses, dia pasti makin semangat. Rohnya makin semangat. Tapi kalau keok terus, kalah terus, bangkrut terus, dia akan pasti sedih. Tapi dalam konteks ini ternyata saya renungkan nggak begitu. Kayaknya dalam hidup ini proses perjuangan, banyak hal yang bisa terjadi. Akhirnya saya nangkep apa saja yang diperbuatnya berhasil. Orang Kristen yang tadi seperti pohon ditanam di tepi aliran air, betul ya, yang menghasilkan buah pada musimnya, daunnya tetap hijau, bukan berarti nggak kena matahari teriknya. Pohon itu kena loh. Bukan berarti nggak kena hujan loh. Kena loh, kena badai loh. Bukan berarti nggak kena angin loh. Kena juga loh pohon itu. Tapi dia tetap berdiri. Akhirnya saya nangkep saudara, orang yang takut Tuhan, orang yang cinta firman, orang yang berkata tidak terhadap dosa, dia berani untuk komitmen terhadap kekudusan, hidup benar seperti kata Tuhan. Dia bisa berhasil melewati rintangan-rintangan dalam perjalanan hidupnya. Dia masih berhasil. Saudara mau tidak mau,
Mau tidak mau, saudara Kristen tetap menghadapi masalah. Tuhan Yesus yang menghadapi masalah. Tetapi ketika kita ada di dalam jalur yang benar, kita bisa melewati. Dan ketika kita bisa melewati satu masalah, tahu, sadar tidak sadar, saudara makin semangat. Benar? Saya bisa melewati ini ya. Aku bisa lulus ya sekolah ini ya. Bisa dari SD, sekarang SMP ya. Sekarang saya SMA ya. Nah, saya mau cerita sombong dikit. Cerita kok sombong Pak Brenda. Jujur, saya sekarang masuk kuliah, udah setua saya ini ya. Diizinin istri, saya seneng loh Pak Sir. Jadi saya oke. Dan yang 2 semester ini puji Tuhan, nilai saya cum laude 3,9. Saya kaget setua ini. Terus saya mikir-mikir, itu kok kelihatannya bodoh tapi pintar, atau memang benar bodoh ya, saya nggak tahu. Karena ini firman itu benar. Terus kalau sudah begitu, saya sekarang seneng. Kayak ada rasa, wih ya Tuhan menyertai. Coba dari S1, S2, sekarang masuk S3, saya bisa ikutin. Saya bahasa Inggris nggak pintar, menerjemahkan bisa, conversationnya nggak bisa. Buku saya bisa baca, cuma tulisan saya bisa bahasa Inggrisnya. Cuma ngomong conversationnya ini yang sulit karena dari kecil ngomongin Jawa. Nah di korek, au holong ho katanya. Itu dia ho. Nggak ada orang Medan ini ya, nggak ada salah saya ngomong. Sorry. Puji tahi aja ya. Jadi rupa-rupanya kalau kita gitu tuh termotivasi loh. Jadi saya rindu kehidupan kita semua berhasil melewati rintangan-rintangan. Amin. Dan itu membuat hidupmu makin bergairah. Amin. Jadi kalau ada masalah, hadapi saja. Karena ada firman toh, ada poin 2 tadi toh, terus ada komitmen toh, hidup suci, hidup kudus, gak mungkin gak dibela Tuhan. Orang kalau komitmen hidup kudus, orang kalau cinta firman di dalam bareng, gak mungkin Tuhan gak bela. Lagu yang terakhir tadi, Immanuel, pasti menyertai kita, gak ada masalah yang gak bisa diselesaikan. Dan ketika engkau melewati masalah, rohmu makin terbakar-bakar. Berhasil meraih impian, berhasil dalam semua proses hidup. Jadi tidak hanya berhasil kita bisa dapat uang, tidak hanya itu. Karena faktanya orang Kristen, saya ulangi lagi, seperti tanaman tadi, kita juga ikut Tuhan tapi banyak persoalan. Tapi proses hidup engkau bisa lewati dan pada akhirnya endingnya itu bagus. Akhirnya itu bagus. Nah hari ini saya semacam mengajak, mengintrospeksi, tercermin. Tuhan, apakah kau temukan ciri-ciri dari Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3 itu ada pada saya? Atau saya cenderung masih kompromi terhadap dosa, masih berjalan, masih berdiri, masih duduk dalam dunia gelap, cara dunia yang tak baik. Tuhan, apakah saya masih lebih mementingkan makan minum jasmani daripada makan minum yang rohani saya? Tuhan, apakah saya lebih banyak mengeluh dalam proses jadi orang Kristen? Saya banyak gagalnya, banyak akhirnya saya terpuruk, atau justru saya bisa menikmati hari lepas hari ketika masalah demi masalah hadir dalam hidup saya, dan saya mengimani Tuhan menyertai saya, dan akhirnya saya bisa tampil sebagai pemenang. Nah itu ada dalam Bapak Ibu semua. Cuma karena ini adalah khotbah tujuannya positif, saya rindu kita semua punya roh yang menyala-nyala, yang ditandai bahwa kita komitmen menjaga kekudusan. Katakan, menjaga kekudusan. Menjaga kekudusan. Yang kedua, cinta akan firman Tuhan. Cinta akan firman Tuhan. Dan yang ketiga, berhasil dalam segala hal. Berhasil dalam segala hal. Semua masalah, semua persoalan kehidupan, percayakanlah kepada Tuhan. Kita baca kesimpulan kecilnya. 1, 2, 3. Ciri orang yang rohnya menyala-nyala. 1, berkata tidak kepada dosa. 2, cinta banget firman Tuhan. 3, berhasil dalam segala